Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, perkenalkan nama saya Novelira Agustin dengan nomor NIM 23129220 dengan nomor seksi 202311280768. Di video kali ini saya akan membuat video tentang bisnis plan dengan dosen pengampu Ibu Sri Arita SPD MPDE dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang pertama kita masuk pada pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan yang meliputi yang pertama, alokasi sumber daya. Yang kedua, perhatian pada faktor-faktor kunci. Yang ketiga, mengolah permasalahan-permasalahan dan menangkap peluang yang ada. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Pertimbangan dalam pembuatan rencana bisnis, yang pertama ada resiko bisnis. Resiko bisnis yaitu dengan membuat rencana bisnis, kita akan lebih tahu resiko bisnis apa yang akan kita hadapi ke depannya. Yang kedua ada kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Dengan melakukan analisis SWOT, kita akan mengetahui apa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari bisnis kita. Yang ketiga, membaca rencana bisnis. Membuat rencana yang diorganisir, diawasi, ada aksen, pengendalian dalam sebuah masalah untuk mencapai satu tujuan. Yang keempat, ada alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Dengan membuat rencana bisnis, digunakan sebagai alat bantu agar tujuan dari bisnis itu bisa tercapai dengan baik. Yang kelima, ada langkah awal menjadi wirausaha. Kadang kita sebagai seorang wirausaha memiliki banyak ide. Dengan membuat rencana bisnis, ini kita bisa menyalurkan ide-ide tersebut. Yang ketiga, ada penyusunan bisnis plan. Itu meliputi yang pertama ada what, produk apa yang kita buat. Produk apa yang akan kita buat? Buatlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ada why. Mengapa produk itu dibuat? Alasan kita membuat produk itu, apakah konsumen menginginkan produk kita? Yang ketiga ada who. Siapa pembeli produk itu? Jika kita membuat suatu usaha, kita harus mengetahui siapa yang akan membeli produk tersebut. Yang keempat ada when, kapan produk itu dibuat. Meliputi jangka pendek, jangka panjang dari produk. Selanjutnya ada where. Where di mana produk itu dibuat. Lokasi merupakan unsur yang penting. Apakah kita membuat produk tersebut pada suatu tempat atau bagaimana? Yang terakhir ada how. Bagaimana cara membuat produk itu? Seorang pebisnis harus mengetahui cara membuat produk tersebut. Lanjut. Bagaimana sih tahapan dalam membuat bisnis plan? Tahap penyusunan bisnis plan yang pertama ada tahap ide usaha. Ide muncul dalam pikiran manusia. Ide dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan menjadi sebuah peluang. Yang kedua ada tahap perumusan konsep usaha. Ide yang sudah dipikirkan atau dituangkan dijabarkan ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya kita memiliki suatu ide bagaimana cara kita menjabarkannya. Yang ketiga, tahap studi kelayakan usaha. Nah, pada tahap studi kelayakan usaha ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pasar atau pemasaran, yang kedua operasional, yang ketiga manajemen atau organisasi, dan yang keempat ada keuangan. Yang keempat ada tahap penyusunan rencana bisnis. Menuangkan segala ide tadi sesuai visi, misi, dan tujuannya. Lalu apa aja sih struktur atau sistematika bisnis plan?
Yang pertama ada profil bisnis. Profil bisnis, bagian ini menguraikan sifat bisnis, misi, visi, dan nilai-nilainya, serta struktur hukum, sejarah, dan pencapaian penting. Yang kedua ada market share atau rencana pemasaran. Bagian ini berfokus pada posisi bisnis di pasar, segmen pasar, sasarannya, dan strateginya untuk memperoleh dan mengembangkan pangsa pasarnya. Yang ketiga ada strategi, teknologi, dan informasi. Bagian ini mencakup strategi, teknologi, dan informasi bisnis, termasuk bagaimana perusahaan berencana memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan operasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat ada produksi barang dan jasa. Bagian ini produksi merinci barang dan jasa yang ditawarkan, proses produksi, tindakan pengendalian kualitas, dan pertimbangan kekayaan intelektual apapun. Yang kelima ada pemasaran. Bagian ini menguraikan strategi pemasaran bisnis, termasuk target pasar, penetapan harga, distribusi, dan aktivitas promosi. Ini juga mencakup anggaran pemasaran dan perkiraan penjualan. Yang keenam ada analisis persaingan dan risiko. Bagian ini mencakup analisis persaingan, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengembangkan strategi untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dilakukan analisis SWOT. Yang terakhir ada aspek keuangan. Dari rencana bisnis mencakup proyeksi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ini juga menguraikan kebutuhan pendanaan bisnis, sumber pendanaan, dan pencapaian keuangan. Lalu manfaat bisnis plan ini apa ya? Yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Yang kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Berikut adalah contoh bisnis plan yang saya buat, yaitu rempeyek, kacang, ikan teri, atau ikan asin. Yang pertama ada profil usaha. Indonesia dengan budaya masyarakatnya yang heterogen, nyatanya juga mempunyai keragaman kuliner yang banyak. Masakan Indonesia telah dikenal oleh masyarakat dunia kaya akan cita rasa karena beragam bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah yang digunakan. Salah satu keragaman kuliner yaitu rempeyek kacang. Rempeyek adalah gorengan tepung terigu yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental. Diberi bumbu terutama garam dan bawang putih, dan diberi bahan pengisi yang pas, biasanya biji kacang tanah atau kedelai. Di samping teksturnya yang garing dan cita rasa yang gurih, rempeyek kacang juga umumnya mempunyai aroma wangi daun jeruk yang enak. Wajar apabila pelengkap makanan yang digoreng ini dijadikan kesukaan kebanyakan masyarakat. Rempeyek kacang dimakan layaknya makanan kerupuk sebagai teman nasi. Rempeyek kacang ini bisa ditemui di nyaris seluruh daerah di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan kerupuk, rempeyek kacang memanglah agak mahal. Hal itu wajar, lantaran bahan baku yang digunakan juga beraneka ragam, dimulai dari tepung terigu, santan, telur, sampai kacang tanah. Visi dan misi usaha ini adalah yang pertama ada visi. Visinya yaitu untuk mengembangkan potensi diri dalam berwirausaha secara mandiri, kreatif, dan berkualitas tinggi dalam mengembangkan usaha makanan Indonesia. Yang kedua ada misi usaha, memanfaatkan bahan yang biasa dan terjangkau menjadi berkelas, menciptakan mekanisme baru dalam berwirausaha secara kreatif, meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar tempat tinggal, menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi, dan ekonomis, menciptakan hasil produk yang kreatif untuk daya tarik pasar yang tinggi.
memperoleh keuntungan usaha untuk menambahkan penghasilan, dan yang terakhir menembus pasar lokal. Lanjut. Yang kedua ada rencana pemasaran. Yang pertama ada target konsumen. Konsumen ini yaitu sebuah kalangan, karena produk rempeyek ini tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pengawet, makanan, dan lain-lain. Lalu wilayah pemasaran. Untuk saat ini, wilayah pemasaran akan dilakukan di Kecamatan Lubuk Sikaping dan sekitarnya. Namun nantinya akan diperluas ke daerah lainnya di Indonesia. Yang ketiga, strategi dalam teknologi dan informasi. Produk rempeyek ini juga akan dipasarkan secara online melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 4. Produksi barang dan jasa. Rempeyek kacang tanah mengandung energi sebesar 513 kilokalori, protein 17,5 gram, karbohidrat 44,3 gram, lemak 32,5 gram, kalsium 65 mg, fosfor 202 mg, dan zat besi 2,6 mg. Selain itu, di dalam rempeyek kacang tanah juga terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,1 mg, dan vitamin C 0 mg. Hasil tersebut didapatkan dari melakukan penelitian terhadap 100 gram rempeyek kacang tanah dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya, itu bahan dan alat yang digunakan untuk membuat rempeyek kacang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bahan. 2 bungkus tepung beras, 3 bungkus santan kelapa dengan merek Rose Brand atau dengan merek lainnya, 1 liter minyak goreng, 1/4 kilo kacang tanah, 3 butir telur, 1 ons ikan teri atau ikan asin, ketumbar, daun jeruk, dan penyedap rasa. Yang kedua ada alat. Alat yang digunakan, wajan penggorengan, spatula, saringan minyak, mangkok plastik, kompor gas, sendok, dan wadah makanan. Yang D, cara pembuatan. Yang pertama, tumbuk 1/4 kilo kacang tanah sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau sesuai selera. Yang kedua, kemudian haluskan semua bumbu yang terdiri atas ketumbar, daun jeruk dengan menggunakan cobek atau blender. Yang ketiga, setelah halus, taruh bumbu tersebut di wadah loyang dan kemudian masukkan 2 bungkus tepung beras. Yang keempat, setelah itu masukkan semua bahan yang terdiri atas 3 butir telur, 3 bungkus santan kelapa, dan penyedap rasa sesuai selera. Selanjutnya, masukkan air secukupnya dan kemudian aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, masukkan kacang yang telah ditumbuk sedikit demi sedikit agar kacang tersebar merata di seluruh adonan peyek. Setelah itu, goreng rempeyek dengan minyak yang sudah panas agar rempeyek matang garing sempurna. Jangan lupa tambahkan topping berupa ikan asin atau ikan teri. Setelah itu, angkat rempeyek yang telah digoreng dan kemudian tiriskan. Yang kelima, pemasaran. Adapun modal awal, ada variabel cost. Bisa dilihat variabel cost-nya pada layar, seperti tepung beras, 2 bungkus, santan kelapa, 3 bungkus, telur 3 butir, kacang tanah 1/4 kilo, minyak goreng 1 liter, daun jeruk secukupnya, ketumbar secukupnya, penyedap rasa 2 bungkus, ikan teri atau ikan asin 1 ons, pembungkus 1 saset. Harganya bisa dilihat pada layar. Jadi variabel cost-nya yaitu 80.000 dikali 20. 20 didapat dari lamanya memproduksi rempeyek tersebut selama 1 bulan. Jadi didapatkan hasil Rp1.600.000. Adapun fixed cost-nya dilihat pada layar, ada wajan penggorengan, spatula, saringan minyak, mangkok plastik, kompor beserta gas, sendok, wadah makanan, sehingga didapatkan hasilnya Rp481.000. Jadi totalnya menjadi Rp2.081.000. 6. Analisis persaingan dan risiko. Adapun situasi persaingan.
Banyaknya sosial media yang dapat digunakan secara gampang untuk menjadi resep yang sama dengan produk. Lebih ekonomisnya harga produk di pasaran. Yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Berikut beberapa strength atau kekuatan dari produk tersebut adalah yang pertama, topping yang bervariasi seperti penambahan ikan teri atau ikan asin sebagai toppingnya. Namun lebih memfokuskan pada topping yang berupa kacang dengan ukuran kacang yang lebih besar atau lebih banyak. Yang kedua, tekstur yang renyah sehingga cocok dijadikan camilan. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Saya akan sesuaikan harga agar sesuai dengan budget konsumen. Yang keempat, topping kacang yang saya gunakan merupakan kacang khas daerah Lubuk Sikaping, sehingga untuk biayanya tentu tidak semahal yang dijual pedagang di pasar pada umumnya. Dan tentu kualitasnya lebih bagus karena dibeli langsung dari petaninya. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Berikut beberapa weakness atau kelemahan dari produk ini. Yang pertama, ketahanan produk tidak lama atau rentan kehilangan kerenyahannya dan menjadi basi jika kemasan tidak kedap udara. Yang kedua, rempeyek mudah pecah sehingga mempengaruhi penampilan dan kualitasnya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang dari usaha rempeyek ini adalah produk jenis rempeyek memang sudah banyak dijual di pasaran. Akan tetapi, produk yang saya buat ini berbeda dengan produk orang lain. Di sini saya inovasikan topping yang saya gunakan agar berbeda dari produk yang lainnya. Contohnya ikan asin, ikan teri, dan lain-lain. Selain itu, topping kacang yang menjadi andalan produk ini, saya gunakan kacang yang ukurannya lebih besar atau lebih banyak. Yang keempat ada threat atau ancaman. Berikut beberapa threat atau ancaman dari usaha rempeyek ini adalah yang pertama, harga bahan baku yang digunakan kadang naik atau turun harganya. Yang kedua, produk ini bisa ditiru oleh pengusaha produk yang serupa. Yang ketiga, ada produk yang lebih baik sehingga produk saya bisa kalah saing. Yang ketujuh, ada aspek keuangan. Pada ini bisa dilihat jumlah dan harga produknya. Produk berupa rempeyek, jumlah per hari ada 30 bungkus, harga per bungkus 5.000, dan 30 bungkus dikali harganya yaitu 5.000 menjadi 150.000, dan jumlahnya per bulan bisa mencapai 3 juta. Satu pendapatan per hari, harganya yaitu 5.000. Banyaknya 3 bungkus per hari, jadi hasilnya 150.000. Keuntungannya per hari, pendapatan dikurang modal. Pendapatan yaitu 150.000 dikurang 80.000 menjadi 70.000. Pendapatan per bulan, pendapatan per hari dikali jumlah hari kerja selama 1 bulan. 150.000 dikali 20 sama dengan 3 juta. Yang keempat, keuntungan per bulan. Keuntungan per hari dikali jumlah hari kerja per bulan. Keuntungan per hari 70.000 dikali jumlah hari kerja per bulan 20 sehingga mendapatkan hasil 2.100.000 rupiah. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.